Om Swastiastu, selamat pagi. Hai anak-anak, apa kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Nah, sudah pada sarapan belum? Belum. Loh, kok ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Kesiangan ya. Ingat ya, sarapan itu penting. Karena apa? Kalau kalian belum sarapan, nanti kalau kita belajar terus perutnya kreok-kreok, kan jadi nggak konsentrasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ya bangunnya kesiangan siapa? Coba angkat tangan. Terus belum mandi. Udah kesiangan, belum mandi. Tapi udah join Zoom sekarang. Siapa yang belum mandi, angkat tangan? Oke, udah mandi semua ya? Oke. Karena semua udah ada di Zoom meeting, sekarang Ibu mau absen sekaligus dengar gimana semangat paginya kalian. Oke, Ibu panggil satu-satu mulai dari nomor absen 1. Maria Rosari. Hadir, Bu. Yang semangat dong. Seulang. Hadir, Bu. Iya, kan gitu kan lebih enak. Nomor absen 2, Anastasia Dian. Hadir, Bu. Oh, tuh, kayak demo ya. Di situ absen 3, Ignacia. Hadir, Ibu. Oke, udah semangat-semangat semua ya. Tapi masih kurang semangat kayaknya. Sekarang kita tepuk PPK dulu yuk. Oke, udah siap semua? Dibuka aja mikrofonnya nggak apa. On mic ya. Udah siap? Sudah. Salam PPK. Salam. Dah? Salam cerdas. Salam cerdas. Berkarakter. Karakter. Menyenangkan. Menyenangkan. Luar biasa hebat. Luar biasa. Hebat. Iya, bagus. Oke, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita awali dengan apa? Yang tahu nggak? Sebelum mulai pelajaran, kita biasanya ngapain? Berdoa. Iya. Siapa yang memimpin doa? Angkat tangan. Kalau nggak, Ibu tunjuk. Oke. Tunjuk Dian. Kita kasih pimpin doa ya. Ya, Bu. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya, Dian. Sama-sama. Nah, adik-adik, dimanapun dan kapanpun kita harus tetap bersikap disiplin ya, walaupun kita sekarang ini bertemu secara online, tapi harus tetap bersikap disiplin. Kalau waktunya berdoa, ya harus berdoa, harus khusyuk berdoa. Nggak boleh toleh kanan, toleh kiri, senyum-senyum kayak gitu ya. Karena apa? Orang yang sukses adalah orang yang bisa menanamkan sikap disiplin pada dirinya. Kalau misalnya belum percaya, nanti kalian bisa googling ya. Oke, kita lanjut saja. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kira-kira ada yang tahu? Kita akan menyanyikan lagu wajib apa? Lambang negara kita apa? Yang tahu nggak? Pancasila. Iya. Garuda Pancasila. Iya, benar. Sekarang kita akan menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Sebentar Ibu akan share ya.
Baik, sekarang kita sudah selesai lagu Pancasila. Kita akan lanjut dengan belajar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa dari kalian sudah ada yang siap untuk belajar? Semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah, tangannya gini ya. Oke. Pertama-tama, kalian harus persiapkan dulu alat tulis kalian. Biar nanti nggak meninggalkan Zoom. Sabar Bu, mau ngambil pulpen. Sabar Bu, mau ngambil ini. Oke, udah semua siap alat tulisnya? Oke. Digna udah siap? Oke. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke tema 7 dengan tema kepemimpinan. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuannya bisa kalian lihat di layar. Kita akan mempelajari dua muatan pada hari ini, yaitu muatan bahasa Indonesia dan juga IPA. Ibu juga sudah kirimkan tujuan pembelajarannya di grup WA ya. Kita part satunya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Di pagi yang cerah ini, Ibu sudah menayangkan dua gambar. Nah, dua gambar ini silahkan kalian amati dengan sebaik mungkin. Nanti Ibu akan tanya. Oke. Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab ya? Ada yang tahu pada dua gambar tersebut, itu mereka lagi ngapain? Sedang apa mereka? Kira-kira ada yang tahu nggak? Iya, Dian? Untuk gambar yang pertama itu dia sedang rapat, sedangkan untuk gambar yang kedua sedang melakukan diskusi. Oke, mungkin yang lain ada punya jawaban? Enggak Bu, mereka lagi ngerumpi gitu atau apa gitu. Atau pas jawabannya dia? Pas. Pas ya. Oke. Nah, Ibu sekarang tanya, apakah kalian pernah menyaksikan rapat di lingkungan sekitar kalian, misalnya seperti di Banjar gitu, pernah nggak lihat? Di kelas mungkin? Pernah. Nah, jika pernah, ada nggak yang mau pemimpin rapatnya? Ada. Ada yang tahu
apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin saat merapat. Saat melakukan rapat, tugas pemimpin itu jadi apa sih? Ngapain sih dia gitu? Yang tahu nggak? Ya, Rasa? Memimpin jalannya rapat supaya berjalan lancar, Bu. Ya, bagus. Benar sekali. Jadi, tugas seorang pemimpin itu dalam rapat yaitu memimpin jalannya rapat atau diskusi. Selain itu juga nanti menyimpulkan hasil dari rapat tersebut. Ya, nah, biasanya dalam rapat ada seseorang yang menyampaikan pidato. Nah, anak-anak semua, apakah sudah ada yang sering mendengar kata pidato atau bahkan sudah pernah berpidato? Ada nggak? Belum ya? Oke, baik. Ibu sekarang akan jelaskan tentang pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang sesuatu. Jadi, seperti Bapak Kepala Sekolah misalnya saat upacara itu berada di depan umum kan berbicara tentang bagaimana baiknya pendidikan, bagaimana baiknya kalian harus belajar, seperti itu. Lalu pidato itu umumnya dipakai oleh seorang pemimpin untuk berorasi dan memimpin di depan banyak anak buahnya atau di depan orang ramai. Seperti yang ada di gambar di slide itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, kalau gitu Ibu langsung beralih lagi. Apakah dari kalian ada yang tahu apa saja unsur-unsur dari pidato? Ada yang tahu nggak unsur-unsur dari pidato? Tidak ya? Oke. Ibu jelaskan. Di pidato itu ada beberapa unsur-unsur pidato. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan, lalu dilanjutkan oleh salam pembuka. Salam pembuka, selamat pagi, dan salam beragama seperti Om Swastiastu, Assalamualaikum, dan sebagainya. Lalu sapaan, biasanya hadirin yang terhormat, hadirin yang saya banggakan, hadirin yang saya cintai, seperti itu. Lalu puji syukur, itu ungkapan syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi pidato dan berkumpul bersama-sama. Isi pidato itu nanti apa yang ingin disampaikan oleh seseorang dalam pidato itu akan dia sampaikan. Seperti ya Ibu sudah berikan contoh tadi tentang Bapak Sekolah tentang belajar. Lalu penutup, setelah penutup, lalu salam penutup. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur pidato, Ibu ingin kita bersama-sama untuk membaca teks tentang Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, nanti kalian bisa lihat di layar, dan Ibu juga sudah kirimkan, baru saja Ibu kirimkan bacaannya dalam bentuk PDF ya di WhatsApp group. Nanti kalian kalau misalnya di layar tidak terlalu bagus, bisa buka di WA dulu untuk dibaca. Setelah itu, kalian akan menjawab pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Baik, Ibu akan berikan waktu untuk 7 menit. Kalian membaca. Silakan baca dengan sebaik mungkin, dimengerti, dan dipahami dengan baik ya. Silakan Ibu tunggu selama 7 menit.
Oke, sudah anak-anak? Sudah selesai membaca? Sudah 7 menit berlalu? Atau masih ada yang baca? Gimana? Sudah? Kalau sudah, tangannya di atas ini. Oke. Oke, udah semua ya. Nah, karena kalian sudah membaca, silahkan kalian jawab soal yang sudah Ibu share di WA. Nanti kalian jawabnya dalam bentuk peta pikiran. Lalu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, Ibu beri waktu selama 7 menit juga. Oke, baik. Udah 7 menit berlalu juga. Sekarang kita akan mendengar jawaban dari kalian semua. Jika sudah salah satu dari kalian, bacain jawaban yang sudah kalian jawab dalam bentuk peta pikiran. Siapa di sini yang bersedia? Angkat tangan. Ayo yang bersedia angkat tangan. Kalau nggak Ibu tunjuk ya. Sudah 7 menit berlalu loh. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Silahkan Igna untuk membacakan jawabannya. Silahkan Igna. Siapa nama pembicara dalam pidato pada teks bacaan? Jawabannya Ibu Erika. Lalu siapa pendengar pidatonya? Yaitu warga kampung Sehat Melati. Terus, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan Ibu RT tersebut yaitu tegas, bijaksana, jelas, dan peduli pada warganya. Itu, Bu. Ya, baik sekali ya jawabannya Igna. Sekarang semuanya buka mikrofonnya, on mic. Kita tepuk tangan buat Igna. Oke? Ya. Oke. Terima kasih ya Igna. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari jawaban yang dibacain Igna? Berarti sudah semua ya? Sama semua? Oke. Kita akan lanjutkan. Oh ya, sebelumnya itu ada yang ingin bertanya tidak? Udah sip semua ya? Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya. Di mana tempat dilaksanakannya pidato pada teks bacaan tersebut? Ya, dia? Di lapangan. Ya, betul. Di lapangan, Bu. Ya. Lalu bagaimana suasana pada saat pidato tersebut? Tenang dan serius. Ya, oke, benar sekali ya. Jadi pada saat pidato tersebut itu dilaksanakan di lapangan dengan suasana yang tenang namun serius. Untuk tugas selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat rancangan konsep pidato secara mandiri dalam bentuk bagan seperti yang ada di buku siswa yang buku kalian pegang. Ingat ya buku tema 7. Nah, di sana sudah ada, lalu kalian silahkan menyusun sebuah pidato yang singkat saja, tetapi unsur-unsurnya semua harus ada ya. Nah, tugas ini dikumpul pada hari ini di Google Classroom. Paling lambat Ibu tunggu sampai jam
8 malam. Nah, apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Nanti kalau ada kendala di dalam tugasnya, kalian bisa langsung bertanya di grup WhatsApp ya. Di grup agar semua bisa melihat infonya. Nanti Ibu akan standby di sana untuk mengawasi kalian dan mendampingi kalian. Nah, kita akan lanjut ke muatan IPA. Siapa di sini excited, semangat kalau udah belajar IPA? Excited nggak? Salam-salam dokter ya. Oke, kita akan lanjut belajar. Nah, Ibu ingin bertanya, biasanya yang menjadi pemimpin di Banjar atau di sekolah, seperti kepala sekolah, itu umumnya orang dewasa atau masih anak-anak? Orang dewasa. Bapak. Iya. Ibu. Nah, apakah kalian melihat ada perbedaan yang sangat jelas antara orang dewasa dengan anak-anak? Dari fisik saja. Terlihat jelas nggak perbedaannya? Ya. Nah, anak-anak yang sudah melewati masa pubertas akan menjadi orang dewasa. Jadi orang dewasa itu adalah anak-anak yang sudah melewati masa pubertasnya. Nah, kalian kira-kira sudah ada yang tahu apa itu pubertas? Belum, Bu. Belum. Oke. Ibu akan jelaskan, tapi kita akan mengamati gambar lagi. Siap-siap ya. Nah, ini ada 3 pasang gambar. Jadi totalnya ada 6 orang ya. Silahkan kalian amati dulu terlebih dahulu. Nanti Ibu akan bertanya. Sudah ya? Ayo, salah satu. Siapa yang mau angkat tangan? Yang mau berpendapat? Apa kira-kira perbedaan fisik yang mencolok dari orang dewasa dan juga anak-anak? Ini ada Leonardo DiCaprio. Masih kecil sama udah besar. Ya, Rosari? Yang udah pubertas itu, yang sudah masa pubertas itu sudah punya jakun, Bu. Terus punya jenggot sama punya kumis. Ya, betul sekali. Jadi laki-laki yang sudah melewati masa pubertas itu, dia memiliki jakun dan juga rambut di beberapa daerah yang sering terlihat itu di atas bibir sama di bawah bibir. Di atas bibir namanya kumis, di bawah bibir namanya jenggot. Ingat jenggot ya, bukan jenggot. Lalu di masa pubertas kita kan juga harus mengetahui gimana cara kita menyikapi masa pubertas. Kan pasti bingung masa pubertas kayak perubahan gitu di fisik kalian, kan kalian merasa mungkin yang cowok ada yang kok ada geleduk-geleduk di sini gitu. Terus yang cewek mulai tumbuh payudaranya seperti itu. Nah, itu wajar saja kalian alami. Nah, Ibu ingin kalian membaca lagi teks bacaan, karena apa? Semakin banyak baca, semakin banyak ilmu. Gitu kan? Kalian akan baca selama 7 menit lagi.
tentang teks bacaan bagaimana cara menyikapi masa pubertas. Teks ini Ibu sudah kirim di grup WA juga, kalian bisa buka dulu grup WA-nya. Lalu download materinya, kalian baca teksnya dengan sebaik mungkin. Ibu kasih waktu 7 menit. Nah, sudah kan? Sudah selesai membaca kan? Karena sudah 7 menit. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu, angkat tangannya. Bu, saya ingin bertanya. Gitu ya. Kalau misalnya sudah, angkat tangannya. Oke. Oke, 1, 2. Cari di mana ya? Oke. Karena sudah jelas dari kalian, tugasnya Ibu ingin kalian membuat suatu poster. Ibu ingin buatkan suatu poster. Contohnya seperti ini. Poster tentang bagaimana menyikapi masa pubertas. Ini hanya contoh poster ya, bukan kalian buat langsung plug seperti ini. Enggak, kalian harus buat semenarik mungkin karena Ibu percaya kelas ini anak-anaknya tuh kreatif-kreatif. Oke? Nah, sekarang sebelum itu Ibu ada kepikiran pertanyaan yang bisa angkat tangan ya. Apa alasan kita dihimbau untuk berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis? Ada yang bisa? Angkat tangan ya. Jangan malu-malu. Oke? Semuanya angkat tangan. Siapa ya paling jarang ya? Oke. Enggak, semuanya aktif. Oke, Igna. Silahkan. Karena pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Ya, benar ya jawabannya Igna. Ada yang ingin menyampaikan lagi jawabannya selain jawabannya dari Igna? Tidak ya, berarti sudah semua sama. Oke. Jawabannya Igna sudah benar. Karena pada masa pubertas, organ reproduksi kita tuh sudah aktif. Jadi, sebaiknya kita bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Dan hindari berduaan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, untuk tugasnya itu, nanti kalian silahkan kumpul hari ini atau besok ya. Oke, besok pagi jam 9 paling lambat di Google Classroom. Jadi sebelum kita memulai pelajaran besok, kalian semua sudah mengumpulkan tugas kalian ya. Oke, baik anak-anak, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Sampai saat ini? Tidak? Nah, jika nanti ada kendala dalam membuat tugas atau kalian baca-baca dan ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh banget. Kalian langsung berdiskusi, langsung chat Ibu di WhatsApp group. Biar kita di sana saling bertukar pikiran juga sama teman-teman yang lain. Ibu akan standby di sana selalu jika kalian butuh bantuan ya.
Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua karena sudah belajar dengan sangat baik dan juga mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik, sudah aktif dalam menjawab. Tuh, bangga Ibu. Ya, sekali lagi sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu nanya lagi sekali, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Mungkin dari tadi ada yang mengganjal di hati kalian. Kalau enggak, gini ya. Oh, boleh gini. Gini, ke Igna. Iya. Dian? Oke. Oke, mantap semuanya. Nah, jika tidak, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Sekarang, Ibu minta Igna untuk memimpin doa. Silahkan, Igna. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, setelah kita selesai belajar, mari kita tutup dengan doa. Doa dengan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih banyak ya, Igna. Terima kasih, Bu. Nah, adik-adik, kalian semua jangan lupa setelah live dari Zoom meeting ini, baca-baca lagi materi yang sudah Ibu berikan. Karena yang sudah Ibu kirimkan itu bukan hanya teks bacaan yang tadi. Ada lagi materi-materi yang lain yang berkenaan dengan materi hari ini. Itu kalian baca-baca, karena semakin banyak baca, semakin banyak ilmu. Kalian juga nggak harus berpatok pada materi Ibu kasih. Kalian mau googling gitu, mau lihat di YouTube itu boleh sambil nonton gitu kan, enak, sambil belajar juga gitu ya. Jadi kalian bisa lebih dalam memahami materi. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi Ibu sarankan untuk bertanya di grup. Dan selamat siang semuanya. Terima kasih sudah belajar dengan sangat baik. Kita akan lanjutkan besok. Besok kita masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Kalian bisa baca-baca bukunya agar besok kita belajar bisa lebih lancar. Dan untuk besok, untuk seterusnya sekarang, ingat selalu membaca dan jangan lupa istirahat, makan makanan sehat, jaga kesehatan semuanya. Oke? Sampai jumpa untuk besok. Dadah!